Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke, teman-teman, sebelumnya aku bakal sharing ke teman-teman tentang FR soal Hukum Bidan yang judulnya macam-macam gangguan siklus haid. Jadi, ini aku bakal sharing beberapa soal. Jadi nanti aku bakal paparin dulu sebelumnya materi singkatnya gitu ya teman-teman, sambil teman-teman review materinya. Oke, next ya. Jadi yang pertama, macam-macam gangguan siklus haid itu yang pertama ada amenore. Amenore adalah keadaan di mana tidak mengalami menstruasi hingga usia 16 tahun atau tidak adanya menstruasi pada wanita yang sebelumnya telah mengalami menstruasi. Kemudian yang selanjutnya ada menorrhagia atau biasanya disebut dengan hipermenore. Ini merupakan interval menstruasi yang normal dengan jumlah darah yang keluar berlebihan. Nah, selanjutnya ada metrorragia, yaitu perdarahan yang terjadi di luar siklus haid berupa bercak darah atau spotting. Oke, jadi bisa bedain ya teman-teman antara amenore, menorrhagia, dan metrorragia itu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa dicatat, bisa ditulis di kertas kecil, atau mungkin bisa ditempel ya di dinding atau di tempat-tempat yang biasa teman-teman lihat. Dengan begitu teman-teman bisa paham dan tahu bedanya dari macam-macam gangguan siklus haid ya. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya ada menometrorragia, yaitu menstruasi yang berlebihan atau berkepanjangan pada interval yang tidak teratur. Gini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada polymenore, yaitu siklus haid yang lebih sering atau siklus haid lebih singkat dari 21 hari. Artinya adalah haid ini bisa terjadi 2 kali atau lebih dalam sebulan. Jadi biasanya semisal teman-teman siklus haidnya normal ya, misalnya sebulan tuh dari misalnya tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus gitu. Habis itu nanti bulan depan lagi. Nah, kalau kondisi polymenore ini dalam sebulan dia bisa mengalami menstruasi sebanyak 2 kali atau lebih. Jadi misalnya dari tanggal 1 sampai 7 dia mens, kemudian berhenti, kemudian di tanggal berapa ya, misalnya di tanggal 15 dia mens lagi. Jadi intervalnya tuh sering gitu ya teman-teman, bisa ya bedainnya ya. Oke, untuk selanjutnya adalah oligomenore, yaitu kondisi ketika periode menstruasi seorang wanita pada usia subur tidak teratur, yaitu dia tidak mens lebih dari 35 sampai 90 hari. Jadi kasus oligomenore ini bisa disebabkan oleh berbagai macam ya teman-teman. Jadi bisa jadi dari faktor umur atau usia, kemudian faktor dari stres juga bisa, kemudian mungkin atau ada penyakit penyerta lain seperti PCOS dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bedain ya antara berbagai macam gangguan siklus haid yang aku sebutin tadi ya. Kemudian selanjutnya ada hipomenore, yaitu kondisi darah yang keluar saat haid lebih sedikit dari biasanya. Nah, dari macam-macam gangguan yang aku sebutin tadi, biasanya kebanyakan itu terjebak pada yang ini teman-teman, yang kasus yang polymenore sama kasus oligomenore. Mungkin beberapa terjebak karena mikirnya gini, kalau poli itu banyak, jadi nganggapnya mungkin menstruasinya panjang gitu ya. Bukan, tapi polymenore kan banyak maksudnya di sini karena intervalnya sering, siklus haidnya yang lebih sering gitu ya teman-teman. Oke, kemudian setelah itu masuk ke soal ya teman-teman. Oke, jadi sebelumnya teman-teman bisa skip dulu videonya, kemudian teman-teman kerjakan. Oke, kalau udah kita bahas ya. Oke, soal pertama yaitu
Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke rumah sakit mengeluh saat ini siklus haidnya lebih panjang dari biasanya, yaitu lebih dari 35 hari. Sebelumnya, siklus haid perempuan tersebut dalam batas normal. Disebut apakah keadaan pada kasus di atas? Oke, kita lihat ya. Option A, amenore. Amenore itu tidak haid ya teman-teman, tidak haid sama sekali, berarti bukan. Menoragi apa tadi teman-teman? Menoragia yaitu interval menstruasi yang normal dengan jumlah darah yang keluar berlebihan. Bukan ya, berarti ya ini menoragi bukan. Hipomenore bukan juga ya teman-teman, hipomenore bukan. Kemudian poli kan banyak ya, bukan juga. Nah, oligomenore apa teman-teman? Kita ulas lagi. Oligomenore tadi ya, benar ya, kondisi ketika periode menstruasi seorang wanita pada usia subur tidak teratur, tidak mens lebih dari 35 sampai 90 hari. Berarti option yang paling benar apa teman-teman? Option yang E, gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut. Kemudian soal yang kedua bisa di skip lagi untuk teman-teman coba jawab gitu ya. Oke, soal yang kedua. Seorang gadis berusia 16 tahun datang ke bidan praktik mandiri mengeluh saat ini siklus haidnya lebih pendek. Di sini kasusnya siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari ya teman-teman. Nah, dia merasa ketakutan dengan keadaannya. Apa siklus haid yang dialami gadis tersebut? Gitu ya, jadi dia itu dalam kasus ini adalah siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang 21 hari, dan dia merasa ketakutan dengan keadaannya. Oke, kita bahas ya. Kalau amenore jelas bukan ya teman-teman. Amenore tidak mens. Kemudian menoragi apa teman-teman tadi? Menoragia yaitu interval menstruasi yang normal dengan jumlah darah yang keluar berlebihan. Berarti bukan ya, karena di sini tidak menunjukkan adanya pengeluaran darah yang berlebihan ya teman-teman. Yang ini nomor 2 ya, menoragi bukan. Kemudian hipomenore enggak juga ya, keluar darah sedikit bukan ya. Kemudian yang polimenore bisa jadi ya teman-teman. Nah nih, karena ini siklus haidnya lebih pendek ya, yaitu kurang dari 21 hari, jadi dia bisa mengalami mens sebulan itu bisa lebih dari 2 kali atau bahkan lebih gitu ya teman-teman. Jadi option yang benar adalah yang D teman-teman gitu ya. Kita cek yang E juga bukan ya, oligomenore bukan ya, karena oligomenore itu tadi di mana kasus di sini oligomenore adalah kondisi ketika periode menstruasi seorang wanita pada usia subur tidak teratur atau tidak mens lebih dari 35 sampai 90 hari gitu ya. Oke, soal selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu teman-teman bisa skip lagi dulu, kemudian kita bahas ya. Oke, soal yang nomor 3, yaitu seorang remaja berusia 17 tahun dibawa ibunya ke bidan. Nah, dia mengatakan siklus haid pendek ya, siklus haidnya pendek 15-20 hari sekali, sehingga terkadang mengalami haid sebulan 2 kali dengan lama menstruasinya 6-7 hari dan banyaknya perdarahan normal. Ia merasa khawatir akan kondisinya. Disebut apakah kondisi remaja tersebut? Jadi di soal nomor 3 ini kasusnya sama ya teman-teman dengan kasus yang soal nomor 2 tadi. Nah, ini siklus haidnya pendek, yaitu 15-20 hari sekali gitu ya. Jadi sama dengan kasus nomor 2. Berarti jawaban yang benar apa teman-teman? Tadi yang siklus haidnya bisa sebulan bisa 2 kali atau lebih. Oke, yang benar yang D ya teman-teman, polimenore. Nah, kemudian soal selanjutnya, oke, ini yang terakhir ya. Jadi ini buat PR buat teman-teman. Nah, tips dari aku,
kan banyak ya, mungkin ada amenore, menoragia, menometroragia, kemudian ada hipomenore. Nah, buat teman-teman mungkin kalau yang tipe susah buat menghafal dan biasanya blank waktu ngerjain pas hari H ujian, teman-teman bisa banyak-banyak latihan soal ya teman-teman. Dan tips dari aku tadi yang seperti aku bilang di awal, bisa ditulis pakai selembar kertas kecil, kemudian teman-teman tulis intinya seperti amenore itu apa, hipomenore itu apa, kemudian ditempel di tembok atau tempat-tempat yang sering teman-teman lewatin. Karena dengan begitu teman-teman bisa jadi terbiasa ya teman-teman, bisa karena terbiasa seperti itu ya. Teman-teman juga bisa banyak-banyak latihan soal. Dengan banyak latihan soal teman-teman bisa menjadi lebih paham gitu ya. Oke, untuk PR-nya insya Allah bakal aku upload di TikTok ataupun di Instagram aku. Jadi teman-teman ini ya, jangan lupa buat follow Instagram aku @novanita15 dan TikTok aku juga sama ya @novanita15. Jadi teman-teman nanti bisa lihat pembahasannya di Instagram maupun TikTok aku ya teman-teman. Gitu. Udah terakhir ini ya, terima kasih buat teman-teman. Selamat belajar ya, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.